Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, how is it going, abang-abang dan kakak-kakak sekalian? I hope everybody is going well dan semuanya juga lancar-lancar saja, baik dalam pengerjaan tugas maupun aktivitas sehari-hari. So this is me again, Ustadz Najam, and in this occasion we are going to talk about procedure text for more detail and further, karena sebelumnya kita sudah belajar tentang prosedur teks untuk awal-awal sebagai permulaan. Nah, pada kesempatan kali ini kita masih membicarakan prosedur teks tapi lebih detail. Nanti pada intinya kita akan mengambil satu contoh dan kita akan bahas satu persatu bagaimana sebenarnya prosedur teks itu supaya kita lebih paham. Tapi sebelumnya jangan lupa komen, like videonya, dan subscribe channel sekolah kita supaya kita semua sama-sama semangat untuk belajar. Baik, kita lanjutkan ya. Mari kita buka sama-sama dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. So, I think everybody's already understand what procedure text is. Jadi ketika di pertemuan kemarin Ustadz tanya, setelah Ustadz jelaskan sedikit gambaran tentang prosedur teks, ada yang bilang prosedur teks itu a text describe something how to do, or a text that tells us how to make something. Itu betul. Tapi ada juga yang bilang bahwa prosedur teks itu tutorial. Nah, itu bagus sekali. Simpelnya seperti itulah yang namanya prosedur teks itu adalah teks tutorial. Karena isinya adalah hal-hal yang menjelaskan bagaimana mengerjakan sesuatu atau bagaimana membuat sesuatu. Jadi itu sama dengan tutorial. Dan selanjutnya, kalau kalian sudah paham apa itu prosedur teks secara definisi, maka kita review sedikit apa yang sudah kita pelajari. Di dalam prosedur teks ada yang namanya generic structure, di mana kita sama-sama tahu bahwa the generic structures in prosedur text are goal atau tujuan yang isinya adalah di dalam teks itu mau mengerjakan apa tujuan dari teks itu. Kemudian yang kedua adalah materials atau bahan-bahan atau ingredients yang dibutuhkan dalam membuat atau mengerjakan sesuatu. Dan yang ketiga adalah steps atau langkah-langkahnya bagaimana mengerjakannya. Setelah kita membahas generic structure-nya, we are going to elaborate the language features as well. Jadi nanti kita juga akan membahas language features-nya. Sebelum itu, kita juga sudah belajar bahwa di dalam prosedur text, generic structure-nya, language features-nya itu yang pertama di dalam prosedur text itu menggunakan, ada yang bilang temporal conjunction, ada yang bilang numbering. Itu yang pertama. Contohnya seperti firstly, secondly, kemudian after that, kemudian next, dan yang lain-lain. Yang kedua, language features dari prosedur text adalah using imperative sentence. Jadi di dalam prosedur teks itu menggunakan imperative sentence karena kalimatnya adalah kalimat-kalimat perintah. Nah, nanti kita lihat lebih detail pada contoh yang Ustaz jelaskan. Dan selanjutnya, karena kalimatnya menggunakan imperative sentence, maka otomatis prosedur teks menggunakan tenses present tense atau simple present. Itu dia secara garis besar language features dalam prosedur teks.
Boleh juga ditambahi dengan action verb, ya namanya juga imperative sentence pasti menggunakan action verbs. Nah, ini semua akan lebih mudah lagi dijelaskan ketika kita membahas contohnya. Baik, langsung saja kalau begitu kita tampilkan sebuah contoh teks yang Ustadz ambil dari buku yang kita gunakan, yaitu pada halaman 52. Jadi abang-abang dan kakak-kakak sekalian, silakan ambil bukunya, halaman 52. Kita akan bahas sama-sama apa saja yang ada dalam prosedur teks dan bagaimana language features-nya yang digunakan dalam contoh yang ada di buku. Silakan langsung buka bukunya. Baik, abang-abang dan kakak-kakak sekalian. So this is the examples that we have already known. We can see it in your own book. Ini contoh yang Ustadz ambil dari buku yang kita gunakan. Jadi kalian silahkan buka buku pada halaman 52 sehingga kalian bisa punya bahan sendiri di rumah. Oke. Ini adalah contoh teks prosedur atau prosedur teks yang sederhana. Tapi kita akan membahas lebih detail supaya lebih paham bagaimana itu prosedur teks. The titles of the text is how to make some bowls of soap. Sama-sama kita ketahui, jadi di dalam prosedur teks itu goalnya atau tujuannya sudah tertulis otomatis di dalam judulnya. Jadi judulnya how to make some bowls of soap, itulah juga goalnya. Jadi goalnya ada di dalam judul teksnya, begitu. Jadi nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan prosedur teks seperti ini, what is the goal of the text? Apa tujuan dari teks? Kamu sudah tahu, maka tujuannya adalah sesuai dengan judulnya, yaitu to make some bowls of soap. Nah, pada teks ini itulah goalnya, itu juga title-nya. Selanjutnya, the second generic structure of procedure text is the materials atau bahan-bahan. Jadi generic structure yang kedua dalam prosedur teks adalah bahan-bahan atau materialsnya. Nah, ini bisa kamu lihat seperti di contoh. Nah, yang namanya bahan-bahan di dalam teks ini sudah tertulis jelas. Dan di setiap teks dari prosedur teks itu akan tertulis materials needed, atau kalau prosedur teksnya tentang makanan akan tertulis ingredients. Nah, itulah generic structure yang kedua dari prosedur teks, yaitu materials atau ingredients. Inilah dia. Nah, yang Ustadz lingkari itulah dia yang namanya materials. Dan selanjutnya, yang ketiga, generic structure dari prosedur teks adalah the steps itself. Yang ketiga adalah langkah-langkahnya itu sendiri atau steps-nya. Yang mana dia? Nah, di sampingnya ini. Nah, inilah langkah-langkahnya. Di situ dijelaskan bagaimana pengerjaannya mulai dari pertama sampai akhir. Itu langkah-langkahnya. So, kalau begitu, yang namanya prosedur text is very simple. It contains only 3 parts. Yang pertama yaitu goals atau judulnya, yang kedua adalah materialsnya, dan yang ketiga adalah stepsnya. Jadi hanya 3, sangat simple prosedur text, itu dia. Nah, sekarang kita akan membahas lebih detail language features-nya. Seperti yang teman-teman ketahui, language features dari prosedur teks tadi sudah sama-sama kita bahas. Sekarang kita akan perlihatkan satu-satu. Yang pertama adalah numbering atau temporal conjunction. Yang mana itu? Oke. Jadi di dalam pengerjaan atau stepsnya, langkah-langkah pengerjaannya, dia dijelaskan dari awal sampai akhir.
dia dijelaskan. Pertama, lakukan ini. Kedua, begini. Selanjutnya, lakukan yang ini. Nah, kalau dari teks contoh ini, kalian bisa lihat pada steps. Yang pertama, first, clean all ingredients. Nah, selanjutnya, ada kata after that, put all ingredients into the boiling water and blah blah blah. Dan selanjutnya ada kata finally. Nah, ini yang dimaksud dengan numbering atau temporal conjunction. Jadi dia menjelaskan urutannya. Pertama, kedua, next, selanjutnya, then, kemudian, after that, setelah itu, dan akhirnya. Nah, itu yang namanya numbering atau temporal conjunction. Jelas ya, dalam teks ini sudah tertulis contohnya dengan jelas. Oke. Nah, yang kedua yang Ustaz sampaikan tadi, one of the language features in procedural text is imperative sentence. Apa itu imperative sentence? Kalau kalian masih ingat pelajaran waktu kelas 1 dulu, imperative sentence itu dipelajari waktu kelas 1 dulu. Di dalam kalimat ini sangat jelas tertulis. Ini dia contohnya imperative sentence. Yang pertama, clean all ingredients. Apa artinya? Bersihkanlah semua bahan-bahan. Itu dia. Yang kedua, ada pada nomor 2, boil some water and meat. Apa artinya? Masaklah atau rebuslah air dan daging. Yang ketiga, slice the vegetables into small pieces. Apa artinya? Potong-potong atau irislah sayur-sayur menjadi bagian-bagian kecil. Sampai pada akhir kalimat, kalimat-kalimat ini menggunakan kata kerja action atau perintah. Seperti yang pertama, clean all ingredients, bersihkanlah bahan-bahan. Yang kedua, boil some water and meat, rebuslah air dan daging. Yang ketiga, slice vegetables into small pieces, irislah atau potonglah daging menjadi bagian-bagian kecil. Semua kalimatnya, kalau kamu perhatikan, semua kalimatnya adalah kalimat-kalimat yang menyuruh kita melakukan sesuatu. Kalimat-kalimat yang jelas memerintahkan kita sesuai langkah-langkah pengerjaan. So, imperative sentence is kalimat yang meminta kita untuk melakukan sesuatu, or simply a command, an order. Atau sederhananya, imperative sentence itu adalah kalimat perintah, komando, atau order dalam bahasa Inggris, perintah. Itu dia imperative sentence. Open the door, buka pintu. Close the window, tutup jendela. Itu contoh yang lain dari imperative sentence. Seperti itu. Mudah? Gampang kan imperative sentence? Jadi kalau kamu menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu, kita kan menggunakan imperative sentence. Misalnya kita meminta adik kita mengambilkan minum, kita tinggal bilang, take me some water please. Nah, itu imperative sentence. Atau kamu menyuruh teman kamu menutup pintu, close the door please. Jadi sesederhana itu imperative sentence, kalimat perintah. Itu dia. Dan yang selanjutnya, the other language features from procedural text is present tense. Jadi jelas di dalam teks ini, language features yang lain atau unsur kebahasaan yang lain dari procedural text adalah present tense. Jadi yang namanya imperative sentence itu biasanya menggunakan action verb atau kata kerja dasar. Maka itu otomatis adalah simple present atau present tense. Mulai dari kata clean
all ingredients, kemudian boil some water, kemudian slice the vegetables. Nah, itu adalah kalimat-kalimat present tense. Itu dia. Jadi sangat sederhana sebenarnya pelajaran atau materi teks prosedur ini kan kakak-kakak dan abang-abang sekalian. Nah, atau kita tambah lagi language features-nya dari prosedur teks ini adalah action verb. Ya sama, action verb itu juga ya kalimat kata-kata awal, kata kerja awal yang digunakan untuk perintah untuk melakukan sesuatu. Oke, kakak-kakak dan abang sekalian, jadi sangat sederhana. Language features dari prosedur teks yang pertama tadi adalah numbering atau temporal conjunction, yaitu contohnya first, secondly, next, after that, yang menjelaskan urutan pengerjaan sesuatu. Pertama, kedua, selanjutnya, setelah itu dia. Dan yang kedua adalah language features dari prosedur teks adalah imperative sentence, yaitu kalimat perintah yang menyuruh melakukan sesuatu. Potonglah dagingnya, slice the meat. Bukalah pintunya, open the door. Bersihkan papan tulis, clean the window. Itu contoh-contoh imperative sentence. Dan yang terakhir, present tense. Iya, karena sudah menggunakan imperative sentence, maka otomatis menggunakan present tense. Baik, abang-abang dan kakak-kakak sekalian, Ustaz rasa sangat sederhana dan mudah prosedur teks. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan ini bisa memberikan pemahaman yang jelas. Kalau ada yang kurang paham, please feel free to comment on this video. Jadi, terima kasih. Itu saja penjelasan dari Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.